warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Mei Irusti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 Universitas Negeri Semarang. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, minta tolong Aditya dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Selanjutnya saya absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian di sini. Triani, hadir Bu. Faradini, Hadir Bu. Desvia. Kita akan mulai bab pertama. Nah, karena kalian baru masuk SMA, di mana untuk pelajaran kimia ini adalah materi yang baru untuk kalian di SMA. Di sini kalian saya kenalkan terlebih dahulu apa itu ilmu kimia. Sebelum saya masuk pada materinya, saya mau tanya dulu, ilmu kimia, zat kimia apa saja yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Bersih lantai. Membersih lantai lagi. Sabun. Sabun. Bahan pemutih makanan. Bahan pemutih. Nah, jadi semua yang kalian temukan sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu semuanya berkaitan dengan ilmu kimia. Dan nah, jadi di sini selama kita mempelajari ilmu kimia ini dengan tujuan pembelajaran, kalian nantinya diharapkan mampu menjelaskan metode ilmiah, apa itu hakikat ilmu, keselamatan dan keamanan di dalam laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Nah, kemudian nanti untuk pembelajaran ini, saya akan membentuk kelompok. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, apa saja yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Apa hubungannya dengan ilmu kimia? Misal, komposisi dari sabun. Apakah komposisi dari sabun ada hubungannya dengan ilmu kimia? Nah, seperti itu. Coba kalian buat pertanyaan apa saja setelah melihat gambar ini. Ya, silakan. Ibu, apakah peran kimia dalam kehidupan? Oke, jadi karena di sini gambarnya semuanya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, nantinya dari ini kita bisa membuat pertanyaan, apa peran ilmu kimia dalam kehidupan? Kemudian dari sini kalian nanti, Ibu sudah share LKPD dan bahan ajar di Google Classroom. Apa kalian sudah mendownload bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah Bu. Oke. Sudah. Nanti untuk LKPD itu dikerjakan secara berkelompok. Kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing untuk mendiskusikan jawaban dari LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Nanti kalian bentuk grup WA mungkin ya, jadi nanti kalian diskusinya di WA. Pengenalan ilmu kimia, itu yang pertama, apa peran kimia, materi, dan manfaatnya. Nah, ilmu kimia di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Jadi masing-masing
masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Jelas ya? Mungkin ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, silahkan tanpa meninggalkan room ini. Jadi kalian diskusi melalui grup WA, kameranya tetap on ya. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum ini. Mungkin pada saat kalian diskusi ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan pada saya, silahkan. Oke, sambil diskusi, nah di sini saya sambil menjelaskan sedikit ya. Jadi di sini ada manfaat belajar kimia. Manfaat belajar kimia di sini akan memberikan pemahaman terhadap sekitar dan proses apa yang terjadi. Kemudian produk yang bermanfaat dari yang dihasilkan dari bahan-bahan kimia. Kemudian bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya juga di sini ada produk yang dapat menimbulkan masalah. Nah, kalau di sini materi itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa, contohnya di sini ada uang, buku, makanan, itu disebut sebagai materi karena dia memiliki massa dan menempati. Nah, sifat materi itu ada 4 di sini, ada sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, sifat ekstensif. Nah, materi di sini mengalami perubahan. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan materi. Tapi kalau kimia itu yang menghasilkan materi baru. Selain peran kimia dengan ilmu pengetahuan yang lain, di sini peran kimia juga dapat mengatasi masalah global. Nah, masalah global itu adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia. Di sini contohnya polusi, sampah. Nah, bagaimana peran ilmu kimia itu untuk mengatasi masalah tersebut? Dari kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan dari kegiatan setiap materi tersebut dapat mengalami perubahan. Terus apa yang dimaksud dengan materi? Materi ialah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Pada materi dapat mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada 2 macam, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Pada perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak dapat menghasilkan materi baru. Sedangkan pada perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat baru dan berbeda dengan penyusunnya. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan pengamatan pada gambar 3A, tentukan apa penyusunnya. Penyusun emas pada gambar tersebut yaitu atom-atom emas. Misalkan salah satu contoh unsur, maka apakah yang dimaksud dengan unsur sendiri adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh nomor 4, berdasarkan hasil pengamatan gambar 3B, apa unsur penyusun dari air tersebut? Pada gambar 3B, penyusun air yaitu atom hidrogen dan atom oksigen. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok 1 untuk kegiatan 1. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada pertanyaan atau ada tanggapan? Silakan. Jadi di sini kimia itu mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi. Nah, materi itu ada unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Kalau senyawa itu adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih.
Sedangkan kalau campuran itu zat yang terbentuk dari 2 zat atau lebih, tetapi masih memiliki sifat asalnya. Oke. Saya Aditya Miawan, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan presentasikan hasil LABD yang sudah kelompok 2 diskusikan. Pertanyaan pertama. Berdasarkan gambar 1, 2, dan 3 serta informasi di atas, coba baca pertanyaan di bawah ini dan tuliskan jawaban Anda pada kolom yang telah disediakan. Ada 3 wujud materi, yaitu padat, cair, dan gas. Dapatkah materi mengalami perubahan? Jawabannya adalah materi tersebut dapat melakukan perubahan. Soal nomor 2, apa yang dimaksud materi? Materi adalah segala sesuatu yang ada di ruang dan memiliki massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Geriana Fadilah mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami. Kimia bisa dimanfaatkan dalam bidang industri, salah satunya dalam industri pangan, di mana ilmu kimia menjadi alat bantu meningkatkan mutu dan persediaan pangan dan penggunaan. Di samping itu bisa dimanfaatkan untuk membuat mesin-mesin besar dan yang membutuhkan logam baik. Bagaimana upaya ilmu kimia dalam mengatasi masalah tersebut? Salah satunya tadi katanya Bama dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, bisa beralih pada kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar seperti sepeda. Paham, Ibu. Dari pelajaran hari ini, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Silakan. Kesimpulannya tadi semua yang bahan kimia itu berfungsi di kehidupan sehari-hari. Di sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa dari awal di sini ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Sedangkan zat atau materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti tadi contohnya ada uang, ada peran ilmu kimia di sini ada dalam bidang kedokteran, fungsinya untuk mendiagnosa penyakit, pertanian untuk pembuatan pupuk, farmasi dalam pembuatan obat-obatan, industri dalam pembuatan kosmetik dan yang lainnya. Nah, selain itu, ilmu kimia di sini juga dapat menyelesaikan masalah global seperti bahan bakar, teknologi biogas, dan program langit biru. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk hasil diskusi, silahkan kalian unggah atau upload di Google Classroom ya, untuk hasil diskusinya. Kemudian untuk Ibu ingin tahu kalian seberapa besar pemahamannya untuk materi hari ini. Nanti Ibu share, di situ ada post-test menggunakan Google Form. Silahkan kalian jawab nanti di situ. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang keselamatan kerja dalam laboratorium. Jadi kalian silahkan mencari informasi tentang keselamatan kerja dalam laboratorium, baik secara individu maupun kelompok. Karena nanti pembelajaran minggu depan itu masih tetap dalam bentuk kelompok ya. Silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya apa tentang keselamatan kerja dalam laboratorium. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.